Ya, kerjanya biasa-biasa saja, tapi kok makmur? Mungkin ternyata dulu simbah kita punya niat, ya Allah, saya pengen punya niat anak cucu saya sugih kabeh gitu. Cukup aku sing melarat, ada kan simbah gitu ya. Ternyata niatnya itu diwujudkan sama Allah Subhanahu wa taala. Niat. Yuk pasang niat yang baik-baik, pasang niat yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya loh, ya, ibu-ibu kan juga di sini dari jam berapa tadi? Setengah 9 ya, jam 8, sama-sama. Saya tadi jam 8 kurang sedikit berangkat dari Solo, dan saya nyopir, Habis ini saya balik lagi ke Solo, nyopir lagi, menyenangkan, asik. Tadi di jalan tuh saya bisa bahagia, gara-gara lihat ada bis yang klaksonnya lagu itu loh ya. Nah, saya bahagia bukan karena klaksonnya lagu, bukan. Karena di sampingnya ada orang naik mobil, ternyata rombongannya bis tadi lagi nyoting sama ketawa. Terus saya lihat, ya Allah, senengnya deh, aku tak perlu seneng gitu ya. Ternyata saya ikut merasakan senangnya orang tadi, saya rasanya jauh lebih senang. Rasanya jauh lebih senang. Jadi untuk senang itu gampang hasilnya kok. Gak butuh duit. Lihat orang-orang yang senang, melok senang apa-apa. Ya, mau senang aja kok susah. Mendingan orang gila, nggak perlu susah, udah senang. Ya udah senang, betul kan ya? Bisa ketawa-ketawa, bisa bahagia, walaupun dia gila. Lah ini yang waras kok tambah. Orang gilanya kan bingung, kamu waras gitu ya? Yakin kamu waras? Waras, kamu punya suami masih sedih-sedih. Kamu punya anak masih sedih-sedih, yakin kamu waras gitu ya. Kata orang gila, aku nggak punya apa-apa, bahkan otak aku nggak punya, aku bisa bahagia. Loh, kamu punya semuanya kok nggak bisa bahagia. Maka salah satu cara bahagia, lihat orang bahagia, dihayati senangnya, nanti bisa ikut senang. Alhamdulillah. Ibu saya, semoga Allah panjangkan umurnya dalam segala kebaikan insyaallah. Sehat wal afiah fi taatillah. Waktu saya mau beli tanah untuk perluasan majelis di samping majelis itu, harganya 7,7 miliar, dan saya nggak punya duit serupiah pun untuk DP aja nggak ada. Ditawari sama yang punya rumah, dan kita butuh untuk perluasan majelis maupun asrama santri. Saya ngomong ke ibu saya, itu ditawarkan 7,7 miliar, gimana mah? Jawaban ibu saya, beli, nanti kamu dapat 10 miliar insya Allah. Ini ibu saya luar biasa ya. Coba kalau ibunya orang lain, mungkin ada oknum ibu yang ngomong sama anaknya, mikir nak, jangan nambah beban pikiran ibu nak ya. Nanti kalau kamu gak bisa bayar bagaimana? Ini aja duit gak punya, kok mau beli harga 7,7 miliar, mikir, pakai akalnya. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah ibu saya sangat berakal. Paham yang bisa ngasih rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati anaknya dibesarkan 7,7 miliar, jangan takut, nanti kamu dapat 10. Kan lebih gak masuk akal ya. 7,7 belum ada, tambah mau bilang nanti dapatnya 10. Ya kalau dapatnya 10 kan berarti lengkap dengan bangunnya gitu kan ya. Amin. Langsung saya bilang deal. Ya, deal. Alhamdulillah nggak sampai setahun lunas, dan bangunannya jadi. Niat. Yang penting nih niat yang kuat. Nanti yang di hati itu jadi kuatnya luar biasa. Niat Nabi Ibrahim jadinya haji umroh yang luar biasa. Niat merdeka dikasih 17 Agustus 45. Itu kemerdekaan kita ini kan menyenangkan ya. Menyenangkan bagaimana? Tiba-tiba ya Hiroshima Nagasaki orang sing ngebom begitu kan ya. Betul ya? Tiba-tiba merdeka. Bahkan merdekanya kan tak terduga. Merdeka tak terduga, diperjuangkan dengan niat sudah lama. Tapi di 17 Agustus itu kan seperti, oh saya ini merdeka gitu. Karena ada niat. Ya ibu kalau niat nanti pengen punya anak yang hafal Al-Quran, kalau anak ibu nggak hafal Al-Quran, nanti tiba-tiba punya mantu yang hafal Al-Quran. Tiba-tiba punya cucu yang hafal Al-Quran. Karena niat. Tapi kalau ngomong, gak mungkin anakku model-model kayak gini.
Anak saya model begini ini udah punya bakat ngapalkan Al-Quran. Nggak mungkin. Akhirnya nggak dapet. Pasang lihat saja, insya Allah anak saya ini jadi penghafal Al-Quran. Walaupun menurut akal nggak mungkin. Rupanya anaknya dapat istri seorang yang hafal Al-Quran. Akhirnya cucunya hafal Al-Quran. Terus sudah jadi nenek-nenek, deleng-deleng. Islam ini ya. Kok bisa sekarang cucuku hafal Al-Quran? Iya, dulu aku pernah niat pengen punya anak yang hafal Al-Quran. Walaupun dia jadi pengusaha nggak pernah ngapal Al-Quran, cuman Al-Ikhlas tok yang dihafal sama Al-Fatihah. Tapi ternyata sekarang punya pondok tahfidz Quran. Jangan ya. Siapa tahu kita ini sekarang sukses gara-gara niat orang tua kita. Kitanya biasa-biasa saja, mungkin kerja yang nggak jelas, tapi kok rezekinya lancar. Ya, kerjanya biasa-biasa saja, tapi kok makmur. Mungkin ternyata dulu simbah kita punya niat, ya Allah, saya pengen punya niat anak cucu saya sugih kabeh gitu. Cukup aku sing melarat, ada kan simbah gitu ya. Ternyata niatnya itu diwujudkan sama Allah Subhanahu wa taala. Niat. Yuk pasang niat yang baik-baik, pasang niat yang besar. Jangan takut untuk berniat, karena niat gak butuh modal. Gak ada ruginya orang punya niat. Yang rugi yang gak punya niat.